mau indikator atau dimensinya dari siapa? Saya masih menyesuaikan sih Bu. Jadi saya nggak mengikuti dengan sumber yang definisi Bu. Ya, jadi harus dari orang yang dari definisi tersebut gitu ya. Logikanya kan ketika dia menjelaskan tentang indikator atau dimensi, harusnya dia menjelaskan dulu apa sih barang itu tuh apa gitu loh ya. Ya, jadi cari lagi misalnya Jovi dapat nih dari David gitu ya. Nah, indikatornya menurut David ini. Nah, pasti David juga menjelaskan dulu sebelumnya apa si variabel tersebut. Begitu ya, Iya Bu. Jovi? Ya, Tapi silakan lanjut. maaf Bu, saya ingin nanya. Tapi definisi yang saya dapat itu dari buku Bu. Nah, kemudian yang berdasarkan dari indikator ini tuh dari buku juga, tapi berdasarkan dari lembaga gitu Bu, pengertian ini. Indikator ini berdasarkan lembaga Bu. Lembaga bernama Corporate Governance Perception Index. Oke. Bukan dari pengertian dari orang itu masalahnya. Oh, ini sih ya keuangan ya. Jadi keuangan pasti dia punya aturan tertentu untuk dikatakan si indeksnya ini bagus, kurang atau jelek gitu kan ya. Nah, cuma begini di sini Jovi berarti nanti si skalanya pakai rasio ya? Iya benar Bu. Rasio ya, oke, iya. Bisa sih kalau gitu ya. Coba lanjut lagi Bu Linda, silakan. Mau menambahkan Bu Arianis, mungkin kalau definisi dan indikatornya dari 2 sumber gitu boleh kan ya Bu ya? Nggak harus satu dari buku atau dari jurnal tertentu gitu ya Bu? Jadi gini, kalau definisinya, misalnya definisi tentang GCG ini diusahakan bukan dari satu buku saja gitu. Kita harus saling melengkapi, ada beberapa sumber gitu, biar nanti disitulah masuknya tinjauan pustaka. Kan kita tuh meninjau ya beragam definisi ya dari beberapa pakar ya seperti itu. Nah, setelah kita menyajikan kutipan gitu ya tadi, baru nanti kesimpulannya apa sih si GCG itu gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi begitu ya. Jadi nggak cuma satu. Tapi tadi yang saya maksudkan dari satu sumber itu, kalau kita pakai terutama untuk yang kayak marketing, SDM gitu ya, operasi, kayak misalnya kalau saya di marketing ada brand equity dari David Acker. Nah, itu otomatis dimensinya kan ada brand awareness, brand loyalty gitu ya, association. Nah, sebelumnya harus ada konsep brand equity itu sendiri menurut David Acker gitu. Jangan David Acker dimensinya, tapi si definisinya dari Thompson gitu kan, seperti itu. Jadi harus dari orang yang sama. Tapi kalau secara definisi dia jangan hanya cuma satu, biasanya minimal 3 ya, seperti itu. Mungkin kalau di sini di matriks atau apa namanya, ini mah bukan matriks ya, semi matriks lah ya, karena nanti kalian akan dijelaskan lagi tentang matriks. Ini 2 juga nggak apa-apa, hanya untuk memperkuat aja, oh udah tahu loh ini judul yang kita ambil, ini teorinya, begitu ya. Begitu mungkin Bu Linda. Ya, siap Ibu. Terima kasih. Silakan lanjut. Ya, lanjut. Kemudian yang variabel keduanya ada kebijakan dividen. Oke. Nah, bagus, ini ada 3, terus kemudian indikatornya mungkin ya nanti coba dilihat lagi ya Jovi ya, yang indikator kebijakan dividen dari Lapian atau dari Agus Sartono atau Agung Dwi Cahyo itu apa aja indikatornya. Oke. Oke, nah ini nanti bagus, sudah ada beberapa definisi, nanti tinggal ditambahin indikatornya. Terus kemudian variabel yang ketiganya ada price earning ratio. Nah, yang ini bagus, ini sudah inline antara definisi sama indikatornya dari Eduardo Standelilin 2010. Nah, nanti coba dibandingkan yang dari Darmaji itu indikator yang dipakai itu apa saja. Dan Trivino itu juga
Ada nggak indikator Ya, yang disebut? sebetulnya Bu Linda, Iya, kalau Ibu. tadi yang saya katakan, kalau definisi pengertian itu 3, tapi kalau dimensi atau indikator dia cukup 1. Dan Cukup belum satu tentu saja, Ibu. soalnya, belum tentu masing-masing yang tadi Darmaji, Trivino ini menyajikan juga dimensi atau indikator pengukurannya gitu, seperti itu sih. Tapi kalau ada nggak apa-apa, biar jadi perbandingan, begitu ya? Ya, betul. Ya. Nah, nanti misalkan ini Bu, kalau masing-masing, kan kalau misalkan ambil dari jurnal, itu kan ada indikatornya ya Bu ya, ada dimensinya gitu ya Bu ya. Nah, nanti dibandingkan sama mahasiswa yang cocok untuk case atau perusahaan itu tuh indikatornya apa saja gitu ya Bu ya. Jadi karena gini kadang ada misalnya di operasi itu ya, pengukuran Iya, betul. ini nggak cocok untuk perusahaan besar, dia cocoknya untuk perusahaan kecil. Nah, itu yang memang kita harus bisa melihat itu gitu ya. Gitu mungkin. Ya, siap Ibu. Jovi dicatat ya, saran dari Bu Arianis. Ibu. Ya. Oke, nah selanjutnya ini harga saham. Betul ya harga saham ya atau apa? Price. Bener sih Harga price saham, harga Bu. sih. Harga saham ya nyebutnya berarti Iya, per benar, Bu. periode berbeda-beda kan ya? Atau fluktuatif kan ya per hari beda kan ya? Yang dimaksud. Iya, benar, Bu. Memang fluktuatif. Oke. Ini berarti harga per lembar saham atau gimana yang dimaksud? Saya tuh membahas harga saham secara umum sih, Bu. Jadi berdasarkan dari sahamnya. Gitu. Berdasarkan dari nilai saham yang saya teliti. Dari yang perusahaan BUMN itu tadi? Iya, dari perusahaan industri perbankan. Oke. Oke, nah ini berarti tadi yang Y, tolong yang indikatornya diperbaiki ya, sesuai sama yang definisinya. Oke. Nah, ini untuk teori keterkaitan hubungan good corporate governance dengan naik turunnya harga saham. Oke, berarti ini masing-masing variabel sudah variabel X1 dengan Y, variabel X2 dengan Y, atau gimana, Jovi? Yang pertama itu X1 dengan Y, yang kedua itu X2 dengan Y, yang ketiga itu X3 dengan Y. Jadi tiap-tiap variabel itu saya buat terkaitannya, Bu. Ya, memang harus begitu. Jadi ini udah ada ya. Nah, tapi coba ditambahkan deh yang dibagi-bagi variabel X, berarti good corporate governance sama naik turunnya harga saham gitu. Jadi disebutin variabel X1 good corporate governance, terus kemudian hubungannya dengan Y harga saham gitu. Jadi nanti Jovi, ini nggak Jovi nggak jelas menjelaskan di ininya ya, masing-masing menentukan. Si Ulum ini mau menjelaskan X1 ke Y, Hartono menjelaskan X2 ke Y, kan seperti itu mungkin ya. Nah, itu harus kalimatnya gitu ya. Nanti lain kali saya tambahkan hubungan X1 dengan Y. Ya. Oke. Oke. Paling sudah cukup ya Bu Arianis. Oke, cukup ya. Biar kita bahas lebih banyak ya, mungkin kita lanjut lainnya. Iya. Mangga Bu Sari. Semuanya juga sih kan lumayan banyak kalau semua ya. Silakan Iya, Mangga. betul Bu. Iya. Oke, sip. Mungkin bisa dari SDM ya. Kalau ada. Silakan Bu Sari. Baik Bu, saya ingin menggunakan matriks dari Sangadah ya Bu. Mohon izin ya Bu. Untuk share screen sebentar. Ya, Mangga. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Jovi sudah sama pembimbing sudah ngobrol ya, Jovi? Saya sudah, Bu. Siapa pembimbing saya tuh Pak Suryanto dengan Bu Nurul. Oke. Ya, silakan lanjut, Bu Sari.
Jadi Bu di sini dari matriks penelitian Sangadah ya Bu terkait dengan stressor kerja. Mohon maaf Bu, suara saya terdengar dengan jelas atau putus-putus? Terdengar. Oke, baik. Jadi di sini ada rencana judul yaitu untuk mengetahui pengaruh stressor kerja terhadap career development ya Bu. Nah di sini mungkin studi kasusnya itu masih berupa website Bu. Nah setahu saya sih ya Bu kalau studi kasus berupa website itu justru bisa nanti diganti gitu Bu untuk studi kasusnya untuk Ya, Sangadah lanjut. ini. Baik. Nah, Ya. jadi kemarin juga Sangadah baru konsultasi sama saya Bu. Kebetulan ini anak bimbing saya juga. Untuk studi kasusnya itu nanti bisa berubah Bu. Ya, Studi silakan kasus. boleh. Oke, baik. Kita fokus dulu sama teori aja ya. Baik. Oh, baik Bu. Baik, untuk lanjut ke teorinya. Jadi di sini judulnya sudah cukup jelas Bu menurut saya. Jadi keterkaitan antara stresor kerja, variabel X-nya itu stressor kerja, dan variabel Y-nya itu career development. Nah, untuk stressor kerjanya itu sendiri, di sini yang saya lihat itu masih banyak tinjauan pustaka atau sumber-sumber yang masih sudah kadaluarsa ya Bu gitu. Harusnya kan sudah saya ingatkan juga sebelumnya itu untuk jurnal itu 5 tahun terakhir dan kalau buku itu 10 tahun terakhir. Jadi nanti mungkin Sangadah, halo Sangadah. Nanti ini mohon untuk diperbaiki Iya Bu. teorinya ya. Siap. Oke, baik. Jadi untuk teorinya ini menurut saya masih cukup lama ya Bu menggunakan teori-teori lama. Nanti mohon untuk tipusnya diganti kembali, disesuaikan dengan 5 tahun terakhir untuk jurnal dan 10 tahun terakhir untuk buku. Nah untuk stressor kerjanya sendiri di sini sudah cukup sesuai sih Bu menurut saya itu karena kan tadi saya mendengar dari arahan dari Ibu Arianis bahwa untuk tinjauan pustaka itu isinya cukup 3 ya Bu ya, betul ya? Baik, di sini Sangadah sudah memenuhi namun mungkin tipusnya untuk kalau bisa lebih diupdate. Lalu untuk dimensinya sendiri di sini saya lihat juga ini masih mengikuti referensi dari buku yang cukup lama ya Bu, tahun 1999. Nah ini nanti mohon untuk diperbaiki lagi atau dicari lagi ya untuk dimensinya. Nah, di sini itu untuk stressornya sendiri, Sangadah itu mengambil stressor individu dan stressor organisasi. Nah, untuk stressor individu dan stressor organisasi ini sendiri, ini sudah menurut saya sudah cukup lengkap sih Bu gitu. Jadi Sangadah menggunakan 2 dimensi dari stressor tadi. Dan sub-sub dimensi ini nanti mungkin akan digunakan ya Sangadah ya untuk mungkin menjadi bahan melakukan wawancara seperti itu. Ya, Oke, Bu. baik itu dari variabel X. Saya lanjut ke variabel Y. Untuk variabel Y sendiri di sini Sangadah ingin meneliti mengenai career development atau pengembangan karir. Nah, di sini juga masih sama tinjauan pustakanya masih belum cukup diupdate ya terkait dengan pengembangan karir. Nah, namun untuk teori-teorinya sendiri itu sudah cukup memenuhi yaitu minimal 3 definisi ya. 3 definisi terkait dengan pengembangan karir. Cuma untuk tipusnya nanti mohon dicari kembali ya untuk pengembangan karir. Oke, kita lanjut ke dimensinya. Nah, kalau dari dimensinya sendiri itu Sangadah Bu dia sudah menurut saya sih Bu ya Sangadah itu masih bingung gitu Bu untuk menentukan dimensi karena dilihat dari sini masih menuliskan beberapa definisi dan indikator dari beberapa referensi. Di sini ada 3 referensi. Nah, nanti Sangadah mohon untuk diputuskan menggunakan dimensi yang mana gitu disesuaikan dengan
fenomena yang ada di perusahaan seperti itu. Untuk dimensinya ini masih belum bisa diputuskan sih. Nanti mohon untuk konsultasi lagi ya kepada pembimbingnya. Seperti itu, Sang Ada. Oke. Iya, Bu, nanti diperbaiki. Baik, lalu juga untuk teori keterkaitan juga masih belum menemukan gap research-nya sih Bu menurut saya. Seperti itu, jadi masih hanya membahas definisi saja. Baik, itu mungkin Bu dari saya terkait dengan SDM. Ya, boleh ke atas dulu sebentar, Bu Sari. Baik, Ibu. Kita juga singkat-singkat aja ya, biar yang lain bisa ini. Ya, pertama adalah saya tanya kepada Sang Ada, ini kualitatif atau kuantitatif? Kuali, Bu. Itu tipe sepertinya nulisnya. Kuali. Kualitatif. Ya, Sang Ada rencananya. Kualitatif tahu apa itu Sang Ada? Iya, tahu Bu sedikit. Hah? Masih sedikit memahami juga. Apa coba kualitatif? Kalau menurut Sang Ada, metode kualitatif ini nanti melalui pendekatan wawancara terhadap karyawannya sih, nanti bagian dari SDM yang ada di perusahaan tersebut. Sama kalau sebelumnya juga bakal dilakukan pengisian G-form untuk untuk memastikan apa itu bisa dilakukan di perusahaan tersebut gitu Bu, sebelum masuk ke teknis wawancaranya. Oke ya, satu, ini jelas Pak salah banget karena apa? Kamu kualitatif tapi kamu memberikan judul pengaruh X terhadap Y, gitu ya. Dan variabel yang dipilih udah dikurungin tuh, X-nya stressor, Y-nya career development, gitu ya. Kalau kita menghitung X terhadap Y, ya dengan menggunakan kuesioner itu namanya kuantitatif, begitu. Dan kalau saya lihat tipe-tipe penelitian seperti ini adalah jatuhnya ke kuantitatif karena kita melihat bagaimana si stresornya, bagaimana pengembangan karir dan bagaimana si stresor ini mempengaruhi pengembangan, begitu ya. Nanti si pegawai-pegawainya itu diberikan kuesioner, begitu ya, karena kamu tadi sudah merinci tuh ada dimensi, kemudian ada indikator-indikatornya, begitu. Itu adalah lebih kepada metode kuantitatif, apalagi yang paling terlihat nyata adalah kamu memberikan judul, itu di atasnya adalah pengaruh. Kemudian kamu ada variabel yang dipilih, itu ada X dan ada Y, seperti itu. Itu udah melihat bahwa kamu nanti menghitung keterkaitan bagaimana si X dengan Y-nya itu sendiri. Begitu Sang Ada. Ya. Baik, Bu. Oke. Yang paling ini buat semua ya, buat semua mahasiswa. Pokoknya utama dari suatu skripsi ini adalah mau membaca. Ya, membaca itu bukan hanya teori saja. Nanti kalian itu ada saatnya ketika UP ada dosen yang dia senangnya memang bertanya di bab 3 bagian metodologi. Begitu ya. Dicecer di sana. Wah, dia sangat menguasai teori fenomena, pas giliran metodologi dia zong gitu ya. Itu bisa jadi pengaruh juga nanti ke penilaian begitu. Jadi kita jangan jangan menganggap sepele terhadap metodologi. Kita itu akan menjadi pede kalau kita memang baca. So, mau disalihin sama dosen juga kalau kitanya, Bu, tapi kata menurut Robbins bahwa ini Bu artinya, nah kan mau gimana coba dosen orang buku yang ngomong kok. Nah seperti itu ya. Jadi Sang Ada harus punya PR baca ya, baca lebih lagi ya untuk si metodologi ya. Oke, kemudian lanjut Bu Sari. Untuk sebetulnya kalau teori ya, teori itu sendiri kita kalau mau mencari dimensi misalnya harus yang 5 tahun terakhir itu agak sulit memang gitu ya. Karena belum tentu juga ada yang memang, jadi gini, jurnal tentang stresor kerja yang 5 tahun terakhir banyak misalnya ya, tapi belum tentu juga teori-teori dimensi yang digunakan adalah teori yang baru ada di tahun 2018 misalnya, di 3 tahun terakhir belum tentu juga.
bisa jadi jurnal-jurnal di 2018, 2019 dia mengacu pada jurnal yang di tahun 2007 gitu, yang udah jelas 10 tahun lebih. Nah seperti itu. Sebetulnya jadi nggak masalah juga sih kalau misalnya dimensi atau indikator kita menggunakan tidak harus 5 tahun terakhir gitu ya, asal kita merujuk pada teori aslinya, begitu ya. Oke, tadi pengembangan karir coba Bu Sari ke bawah, ya. Nah, career development ini jelas ya variabel Y-nya. Nah, saya melihat ini Sang Ada juga apa ya, ini rata-rata masih suka ketakutan dengan teori yang berbahasa asing gitu ya, sehingga ngambilnya dari Henry Simamora, Siagian, Anwar Prabun Mangkunegara gitu ya. Cobalah nggak ada salahnya juga ya kita mencari dari jurnal-jurnal terkini gitu yang dia berbahasa asing, berbahasa Inggris, jurnal-jurnal bagus. Kemudian kita nanti bisa pakai Google Translate kan gitu ya, nggak masalah untuk hal itu. Jadi jangan aduh bukunya atau jurnalnya bahasa Inggris, nggak mau aku mah, jangan kayak gitu ya hari gini gitu kan ya, seperti itu. Terus di dimensinya coba Bu Sari ya. Nah Arianis, Ibu izin menambahkan. Ini tuh biasanya anak-anak tuh teman-teman tuh nyarinya dari website Bu, terus kemudian apa yang dicantumkan referensi dari website itu yang mereka tulis, jadi mereka belum tentu baca bukunya sama jurnalnya gitu Bu. Iya, yang salah sekali, yang sangat salah seperti itu. Jadi ginilah, tapi Bu misalnya sekarang nggak ada kesempatan main ke perpus misalnya ya, ke perpustakaan di mana namanya ke Pangandaran. Toh saya tuh nggak sekali 2 kali loh beli buku di Tokopedia. Sekarang udah banyak di Bellbook, di belibuku.com gitu. Itu udah banyak buku-buku berbahasa Indonesia. Nah, boleh awalnya kita lihat di website, misalnya dia pakai buku Henry Simamora misalnya. Kemudian bukunya apa sih? Nah, kita coba lihat bukunya, bukan mengutip lagi kutipan gitu ya. Jadi nanti akan jadi salah kalau seperti itu. Kita mengutip kutipan, yang kutipan itu juga dia belum tentu pakai buku pakai sumber asli. Siapa tahu kutipan itu juga mengutip. Berapa kali saya kena bias gitu ya. Selagi saya bisa ngobrol sama Bu Linda, kenapa saya harus lewat Bu Sari kata Sang Ada baru udah ke Bu Linda gitu ya, seperti itu ya. Jadi harus kalau ini jadi akan sangat salah ketika mahasiswa melihat oh ini ada judul ini mau cobain untuk di perusahaan di Pangandaran gitu ya, judulnya sama persis. Oh dia pakai indikatornya ini, terus kita pakai intinya nggak begitu gitu ya. Harus kreatif, harus mau lebih baca usaha begitu mungkin ya. Nah ini juga harus dilihat nih pengembangan karir. Apakah pengembangan karir itu secara definisi apa sih? Nah kita bisa mengukur suatu variabel itu dengan yang mana kira-kira menurut logisnya begitu ya. Pengembangan karir itu yang baik apakah dia dilihat dari misalnya pendidikannya, pelatihan yang diberikan perusahaan, mutasinya, kesempatan promosinya atau apa begitu ya. Sang Ada gitu ya mungkin ya. Iya Bu. Ya, Makasih. masih belum. Sepertinya memang masih banyak ngutip-ngutip nih, belum membaca jurnal asli ya, Sang Ada ya. Oke. PR-nya harus banyak lagi ya. Oke, lanjut mungkin Bu Linda. Silakan Bu Linda. Lanjut. Ini Bu, selanjutnya yang saya pilih dari Regina. Aduh punten, ini sebenarnya saya milihnya bukan anak bimbingan saya. Ini kalau Regina konsentrasinya operasi, pembimbingnya Bu Tami dan Pak Lutfi. Nah, kalau dari judulnya pengaruh rantai nilai atau value chain terhadap integrasi rantai pasok. Oke, kuantitatif, variabel X-nya, nilai, rantai nilai, value change, tapi mungkin ini di bagian antara indikator sama antara indikator sama definisi. Berarti ini Regina ada hadir?
Regina hadir. Ini berarti kamu ambil indikatornya yang rantai nilai atau value change-nya ini dari Porter ya? Iya Bu, dari Porter. Oke, Porter dan juga yang dikutip oleh David. Davidnya kamu punya referensinya. Nah, ini berarti berarti Porter ya Bu ya, betul ya Bu ya. Berarti ini yang dikutip harusnya Porter ya untuk yang Linda, coba indikatornya. tadi judulnya apa tadi, value chain ya, terhadap apa? Iya, value chain Bu. Integrasi SCM. Oh, supply chain integration. Oke, terus? Oke, nah ini untuk lokusnya Regina boleh diiniin Ya, nanti ya. ditambahkan di bawah judulnya. Iya Bu, baik. Oke, sip. Nah, ini dari indikatornya ada aktivitas primer. Berarti ini nanti yang semua dipakai sama Regina. Semuanya diukur. Rencananya sih yang bagian aktivitas primernya saya Ibu, tapi kan saya belum bimbingan lagi sama dosen pembimbingnya, jadi mungkin nanti akan dibicarakan dulu, didiskusikan dulu. Oke. Oke, paling nanti coba ditambahin ininya deh ya, yang Porter, yang indikator ini selain sama Porter itu sudah dipakai sama siapa aja. Nah, kemungkinan terus kamu bisa nambahin juga kalau kamu memang inginnya pakai yang aktivitas primer saja. Nah, nanti di highlight bahwa yang cocok untuk perusahaan ini adalah indikator aktivitas primernya gitu. Tuh ya. Ini untuk variabel X-nya. Nah, selanjutnya ini untuk variabel Y-nya. Rantai pasok terintegrasi. Definisinya Li Wang. Kamu mengajunya ke yang mana? Yang utamanya? Yang paling atas Bu, Porter juga kalau tidak salah yang pertama. Yang rantai pasok terintegrasi ini. Kalau yang ini nggak ada Porternya. Li Wang, terus ada Barney, ada Asgari, Chang, Kim, Frank. Nah, yang ini indikatornya kamu harus tadi ya, sesuai saran dari Bu Arianis ya. Iya, Bu. Ya, antara definisi dan indikator harus inline dari satu sumber yang sama. Betul. Dan ini juga harus dijelaskan ya dari siapanya, ini ada tulis lengkap ya. Integrasi fisik, integrasi informasi itu dari siapa ya? Iya, baik. Oke, siap. Nah, ini Regina ini udah diparaphrase atau belum? Udah diparafrase atau belum? Belum, Bu. Sendiri atau kutipan. Nah, nanti berarti kalau kutipan harus pakai itu ya, sitasi yang benar ya. Harus pakai tanda kutip yang benar ya. Tapi buat amannya sih diparaphrase. Diganti kalimat. Oke. Nah, teori keterkaitan. Nah, ini variabel Y, ya enggak? Ya enggak, Regina? Regina tadi yang judulnya pengaruh, ya kan benar pengaruh. Nah, nanti di keterkaitan coba dicari jurnal acuan utamanya. Pengaruh atau keterkaitan antara variabel X yang value chain tadi terhadap integrasi rantai pasok. Nah, boleh dari Porter, boleh dari David, atau boleh yang dari ini, sumber acuan dari variabel Y-nya. Nah, ini sebenarnya tambahan juga untuk anak bimbingan saya, punten ada Rahma. Nanti cari teori keterkaitan. Ini, kalau yang bagi kuantitatif, ambil kuantitatif, teori keterkaitan bisa pengaruh, bisa atau bisa korelasi apapun. Nah, tapi kalau yang kualitatif nanti coba atribusi atau ya buat Regina sama yang lain juga ya untuk teori keterkaitan. Oke. Nah, ada yang mau ditanyain nggak Regina? Saya masih
yang bagian teori keterkaitan sih Bu, karena kalau yang saya tangkap kemarin dari yang Bu Aryani kasih, itu saya tangkapnya sih pilih salah satu teks atau masukin gitu. Cuma kan dilihat dari contohnya kan itu ngambilnya yang X, dimana kan itu kan yang saya ngambilnya yang teori yang Porter. Jadi baiknya dimasukin XY-nya dan jurnal apa tuh atau cari yang relevan yang sama banget gitu dulu ya. Ibu Arianis mau Ibu? Nah. Teori keterkaitan itu ada apa namanya, dia menyatakan gitu ya dalam suatu kalimat atau paragraf yang bahwa ketika si X-nya itu apa namanya dibenahi atau apalah gitu, kemudian nanti dia akan meningkatkan nilai untuk si Y-nya, begitu kurang lebih gitu ya. Nah, kalimatnya kurang lebih tuh tidak secara letter luck dia bahwa dengan ini meningkat akan meningkatkan ini, enggak seperti itu gitu. Jadi kita harus makna tersirat dari si kalimat tersebut. Tapi jangan yang apa namanya yang menimbulkan multi interpretasi ya. Jadi yang memang harus jelas kalimat itu ada di situ, ada si apa value chain dan integrated value chain misalnya. Udah jelas di dalam paragraf atau kalimat itu tuh dua variabel itu tercantum begitu Regina. Saya belum lihat ini mana coba boleh kamu bacakan yang gimana kamu menyatakan ini sebagai teori keterkaitan. Saya ambil yang teori keterkaitan ini fokusnya ke yang value chain-nya Bu, karena di teori yang menurut Porter ini dia menyebutkan mendeskripsikan sebagai rantai pasok itu aktivitas yang dilakukan di mana total pendapatan dikurangi total biaya semua aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan dan memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan suatu nilai. Gitu Bu. Jadi saya belum berfokus ke integrated supply chain-nya. Ya enggak, berarti bukan teori keterkaitan atau Neng eta mah. Iya, makanya saya sempat bingung sih Bu kemarin. Jadi ya udah mungkin saya masukin aja dulu yang menyatakan bahwa misalnya dengan apa namanya experiential marketing yang baik akan meningkatkan loyalitas konsumen, misalnya seperti itu, bahwa perusahaan ketika berimbas pada peningkatan loyalitas merek. Nah itu, jadi dua variabel itu ada dua-duanya dalam teori itu gitu. Ya, iya Bu. Gitu ya. Berarti ini PR nih siapa namanya Regina ya. Regina harus cari lagi. Belum ada teori keterkaitannya, begitu ya? Iya Bu, baik Bu. Oke ya. Lanjut. Mungkin cukup ini ya untuk yang Regina. Silakan Sari. Iya, Ibu punten izin menambahkan lagi untuk yang kuantitatif, mungkin yang keterkaitan itu apa ya, pengukurannya gitu ya Bu ya, metode pengukurannya kali ya Bu ya. Enggak kalau juga. Pengaruh ukurnya apa? Iya. Itu akan keterkaitan tidak kuantitatif kualitatif, cuman kan biasanya si kuantitatif itu kalau yang satu variabel nggak harus dicari dong teori keterkaitan. Mau nyari apa gitu kan? Bahwa betul ada teori sebelumnya yang menyatakan bahwa si X ini berpengaruh terhadap yang tadi bagus tuh Giovi itu jelas kan iya, bahwa X2 terhadap Y itu masing-masing dicari bahwa apa namanya si apa tadi harga saham yang ini kinerja terhadap harga saham itu masing-masing.
nggak mungkin nggak, kalau misalnya kira-kira memang apalagi yang sebelumnya banyak yang gunakan, akan ada gitu. Tinggal kita aja mau baca atau enggak begitu ya. Oke, lanjut silakan. Baik Ibu, di sini saya akan izin ini ya Bu, share screen untuk matriks penelitian dari Al-Fajri. Baik. Ini saya akan memperlihatkan mengenai matriks penelitian dari Al-Fajri. Oke, jadi kalau dari saya sendiri untuk judul dari Al-Fajri sendiri terlalu cukup panjang Bu gitu, dikarenakan karena ini kan ngambil data laporan keuangan ya dari BI. Nah ini masih lokusnya masih belum fokus gitu Bu. Maksudnya perusahaan properti nama PT-nya itu apa, ataukah mau perusahaan properti aja atau mau perusahaan real estate. Nah ini masih gabung gitu Bu. Jadi masih lokusnya itu belum fokus. Nah ini gimana nih Al-Fajri? Halo Al-Fajri? Ya Bu. Boleh Baik Bu. untuk Izin judulnya menanggapi Bu. maksudnya? Jadi untuk judul saya lokusnya itu ke sektor properti, real estate dan juga konstruksi bangunan Bu. Jadi di sini saya mengambil semua perusahaan yang ada yang di sektor properti, real estate dan juga bangunan Bu. Tidak hanya satu perusahaan atau dua perusahaan. Oke, berarti banyak perusahaan ya? Iya Bu. Oke, kira-kira nanti skripsinya bisa fokus nggak kamu ngerjainnya? Karena ini kan jadi banyak ya lokusnya seperti itu. Apalagi Insya kamu Allah, kuantitatif. Insya Allah Bu. Oke, jadi saya tanggapi ya. Kalau baik, Bu. kalau yang keuangan ini biasanya bukan pada, apalagi kalau kita studi pada ngambil datanya sekunder dari BI gitu ya. Dia biasanya pada sektor industri, mau real estate, mau manufacture, mau food and beverage misalnya, mau properti, tidak pada satu perusahaan saja misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti hal seperti ini tuh udah sangat biasa dalam keuangan ya, untuk melihat data-data, dan kita mengambilnya nanti memang bukan kita datang ke perusahaannya, tapi kita dapatkan data itu dari sumber internal, sumber sekunder gitu ya, seperti itu. Ya, nggak masalah kalau kata saya sih ya ininya ya. Oke, baik. lanjut mungkin. Baik, hatur nuhun Bu Arianis. Jadi mungkin ini sudah baik ya, dari Ibu Arianis juga sudah menyetujui. Baik, lanjut ke rencana metode yang digunakan, itu menggunakan kuantitatif ya, Al-Fajri. Nah, untuk variabel X1-nya di sini karena ada sampai X1, X2 dan Y, Bu. Jadi untuk S1-nya sendiri ada arus kas operasi. Di sini Al-Fajri sudah cukup baik ya menurut saya untuk mengambil definisinya gitu. Cuman mungkin terkait dengan update tinjauan pustakanya. Nah, tapi kan balik lagi tadi kata Ibu Arianis juga diperbolehkan jikalau memang sulit untuk mencari referensinya. Jadi boleh di atas 5 tahun seperti itu. Oke, untuk definisi cukup baik. Lalu untuk dimensinya itu sendiri, nah di sini Al-Fajri masih belum, sepertinya sih Bu, masih belum menemukan atau masih belum fokus gitu Bu. Mohon maaf Bu, koreksi saya kembali gitu, karena ini kan terkait keuangan gitu Bu. Jadi kalau yang saya lihat sih di sini masih belum muncul gitu untuk dimensinya, gitu terkait dengan arus kas. Itu untuk X1. Lalu untuk X2-nya sendiri terkait dengan tingkat hutang. Nah, untuk definisinya tadi itunya arus kasnya di dimensinya belum ada ya, indikator untuk mengukurnya. Belum, Bu. Coba dikonfirmasi oleh Al-Fajrinya, ada nggak? Sudah menemukan atau belum? Di sini untuk mengukur dalam artian nilai dari kasnya atau bagaimana Bu? Kalau untuk mengukurnya tadi sudah disampaikan di atas Bu, ada rumus yang digunakan untuk mengukur sejauh mana arus kas ini bisa digunakan Bu, atau arus kas yang seperti apa yang baik untuk digunakan.
Nah, ini berarti itu masuk ke bahan indikatornya ya, dimasukkan di sini gitu. Itu dari teori juga harus jelas ya. Gitu ya. Oke, lanjut mungkin. Baik, kita lanjut ke X2. Jadi mungkin nanti yang dari rumus tadi ini dimasukin saja ya Al-Fajri, detailnya seperti itu. Jadi tidak usah dijelaskan kembali untuk definisinya. Ini kayaknya masih menjelaskan definisi. Oke, lanjut ke X2. Nah, ini untuk definisi boleh ditambahkan lagi ya, kan minimal 3 definisi ya Al-Fajri. Jadi boleh ditambahkan 2 ataupun lebih definisi lagi ya terkait dengan tingkat hutang. Oke. Lalu untuk dimensinya juga sama. Di sini saya belum menemukan dimensinya dari tingkat hutang itu sendiri. Nah, itu bagaimana Al-Fajri? Silakan. Komentarnya terkait dengan dimensi tingkat hutang. Baik, Bu. Jadi di sini saya kemarin tuh memahami untuk masalah dimensi ataupun indikator itu seperti apa sih tingkat hutang yang baik itu ataupun tingkat arus kas tadi yang baik itu. Maka di sini saya uraikan beberapa indikator-indikator yang untuk menilai apakah tingkat hutang ataupun arus kas itu baik atau enggaknya, Bu. Jadi memang di sini lebih berdasarkan definisi ataupun pendapat dari beberapa ahli gitu, Bu. Dan sejujurnya di sini masih ada beberapa poin yang belum saya masukkan terkait dengan beberapa sumber lainnya yang saya gunakan. Di sini baru sebagian kecilnya, Bu. Oke, jadi kira-kira tingkat hutang itu sendiri menurut Al-Fajri itu dimensinya apa saja? Iya, Bu. Kalau di sini saya menilai bahwa suatu perusahaan ini berkaitan dengan teori keterkaitan nanti, yaitu pecking order theory. Di sini sebuah perusahaan itu kan harus untuk pengadaan pembiayaan itu seminimal mungkin dari pihak luar ataupun dari eksternal. Karena di sini utang adalah eksternal, supaya perusahaan ini bisa mengelola keuangannya itu atau menggunakan keuangan itu lebih kecil untuk yang bagian eksternalnya dibandingkan yang internal. Sedangkan untuk yang internal tadi dibahas dari arus kas, pembiayaan operasional itu berasal dari arus kas. Nah, sedangkan di sini untuk pembiayaan eksternalnya ketika dalam operasional itu di tingkat hutang. Ketika tingkat hutangnya terlalu besar, otomatis nanti bakal berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan atau laba yang bakal di. Nah, di sini indikator apakah perusahaan itu baik atau enggak ketika perusahaan itu memiliki DAR atau debt asset ratio itu lebih kecil atau lebih rendah. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap itu masih yang cukup jelas itu DAR ya. Nah, sisanya nanti kamu cari lagi ya secara detail gitu. Jangan secara deskripsi seperti itu. Itu jatuhnya kayak definisi lagi balik. Jadi nanti coba didetailkan lagi dimensi dari tingkat hutang. Contoh misalnya kalau dalam MSDM itu ada planning, terus ada recruitment, hingga sampai placing gitu. Nah, itu kan dimensi. Nah, ini kalau tingkat hutang itu dimensinya seperti apa? Seperti itu. Jadi jangan deskripsi gitu. Nanti dicari yang akan menjadikan itu titik-titik untuk dianalisis gitu, dimensi itu dari variabel tingkat hutang ini. Ya, nanti dicari lagi ya dimensinya selain DAR. Baik, Bu. Oke. Baik, lanjut ke variabel yang terakhir itu profitabilitas. Nah, kalau definisinya saya lihat juga sudah cukup baik. Ini sudah ada 4 definisi. Nanti ini jangan sampai ada copy paste ya untuk definisi ini karena saya lihat ini masih ada yang copy paste seperti itu. Oke, lanjut ke dimensinya juga. Nah, ini juga masih sama, untuk dimensinya masih belum terlihat atau belum jelas gitu. Karena dimensinya belum jelas pun mungkin teorinya masih secara deskripsi, jadi belum ada benang merah untuk ditarik antar dimensi di 3 variabel ini. Mungkin itu saja dari saya, Bu Arianis. Mangga, silakan Ibu Arianis dan Ibu Lina. Ya, cukuplah. Kurang lebih sebenarnya nanti kalian kan tidak harus saya ini satu-satu ya, tapi tadi dengan ulasan saya terhadap teman-teman yang lain sudah paham lah ya.
Nah, tadi mungkin betul tadi Bu Sari dimensi atau indikator langsung dipoinkan gitu ya. Jadi kita bisa lihat oh ini loh dimensinya dari yang akan kamu ambil begitu ya, tapi tidak lagi dalam bentuk paragraf seperti ini ya. Al-Fajri ya ini ya. Oke. Cukup Al-Fajri, silakan Sari ditutup. Bu Linda, ini yang marketing mungkin ya sekarang ya. Sudah 2 keuangan Ya, nih. siap Ibu. Ini saya mau sharing screen Fitri Aulia. Saya ke belakang dulu bentar. Oke. Fitri Aulia sama Bu Aryani sendiri sama Pak Cecep juga. Ya Fitri. Fitri hadir? Hadir, Bu. Oke. Mana ya? Sebentar. Oh, belum muncul di saya mah. Fitri coba. Udah on, kalau Bu. Udah on cam ya? Udah. Oke. Sip, sebentar ya Fitri. Oke, dari judulnya pengaruh customer experience terhadap customer satisfaction. Oke, berarti kepuasan pelanggan dari Genius. Genius ini apa? Ya Bu, Genius itu dari Bank BTPN Bu. Apa Genius program itu perbankan seperti kayak BNI, BCA gitu, tapi ini banknya Bank Genius gitu Bu. Dari Bank BTPN. berarti anak perusahaan Bank BTPN? Iya Bu, Bank Digital. BTN atau BTPN? BTPN. BTPN. Iya Bu. Oke. Kamu sudah approach ke perusahaannya belum? Sudah dihubungi tapi belum dibalas Bu. Oke sih, berarti ini masih tentatif ya. Nanti silakan Iya Bu. lagi bimbingan sama dosennya. Oke, kuantitatif, variabel yang pertama customer experience dari Mayer. Oke. Nah, ini kalau bisa dibahasain menurut pemahaman Fitri ya. Yang definisinya baik, yang dari rujukan luar negeri. Dan antara indikator sama definisinya. Nah, coba kalau kamu indikatornya ambil yang dari Smith, nah nanti definisinya tambahkan yang dari Smith juga, gitu ya. Pokoknya inline ya. Berarti Ya, dari baik. customer experience, dari sensory, terus dari affective experience, dari kognitif sama intellectual. Nah, biasanya dari masing-masing ini loh ya, dari sense, feel, think, act, sama relate, itu ada pengukurannya beda-beda loh. Kamu sudah aware kan? Iya sudah Bu. Indikator ini, ya kan? Nah, Iya, nanti disesuaikan. Yang sesuai untuk Genius, perusahaan Genius, itu apa saja indikator yang cocok gitu. Dan kalau bisa coba, ini kan Genius kan berarti produknya atau layanannya perbankan ya? Iya Bu, perbankan. Nah, nanti di bagian customer experience-nya misalkan, nanti bisa kamu coba deh, apakah lebih ke kognitifnya, apakah lebih ke afektifnya. Karena kalau yang sensori ini biasanya lebih ke produk, bukan ke jasa. Atau mungkin biasanya orang-orang pakainya service quality. Gitu. Oh iya Bu, iya. Nah, Kualitas coba, pelayanannya Bu. Tapi ini kalau dari dimensi sama apa tadi definisi dari variabel X-nya, tadi coba ditambahkan ya, biar inline. Terus kemudian, nah ini variabel Y-nya customer satisfaction. Oke, dari Ciptono, ada dari Kotler juga. Ini, nanti coba ya diparaphrase ya. Iya baik Bu. Nah ini oke, ini bagus, sudah inline. Kamu berarti merujuk ke Ciptono ya. Ke bukunya kamu punya, buku Ciptono? Atau Belum ada Bu, itu dari jurnal terkaitnya kemarin. Oke, gini ya, siapa Fitri ini ya. Sebelumnya kita apa namanya untuk kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini jarang sekali digunakan oleh apa namanya oleh peneliti ya yang skripsi lah. Kenapa? Karena sulit untuk mengukurnya. Kepuasan konsumen itu diukurnya adalah perbandingan antara harapan dengan kinerja, gitu ya, antara ekspektasi dan reality, ya.
kalau memang mau kepuasan konsumen, nanti kamu indikator yang kamu ukur adalah indikator customer experience, tidak harus mencari dimensi indikator kepuasan konsumen karena ini salah. Ya. Seperti misalnya ini menurut Irawan ada 5, ini bukan, saya yakin ini bukan dimensi kepuasan konsumen. Ini adalah hal-hal yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Harga, search quality gitu, itu bukan dimensi. Makanya itulah kenapa kita harus mencari buku dan membaca bukunya dengan benar. Bukan melihat dari skripsi orang, apa dari website. Begitu ya. Kalau memang Fitri ya ini ya, Fitri mau mengambil judul customer experience terhadap kepuasan konsumen, tidak X dengan Y kalau si customer experience itu kalau kepuasan konsumen itu. Jadi begini ya, coba saya boleh nanti share screen sebentar. Saya ambil dulu. Ada bimbingan saya. Stella. Sebentar ya. Nah, ini oke, sebentar lihat ininya. Bukan ini ya, saya lupa. Nah ini. Saya share screen, ini bisa saya share screen nggak bisa ya? Nah ini, jadi begini nih, nanti si customer experience itu dibandingkan antara harapan dan kenyataan. Ujungnya juga bukan seperti regresi biasa, nanti kamu tuh bikin matriks gitu. If matriks adalah pokoknya pengukurannya berbeda, kalau memang pengen mengambil kepuasan pelanggan. Begitu ya, kecuali kalau memang Fitri nggak mau dengan metode pengukuran seperti ini, mau kuesioner biasa, variabelnya I-nya ganti, jangan kepuasan konsumen ya. Iya Bu. I-nya mau apa, banyak lah ya, misalnya mau brand, mau kira-kira yang memang mau keputusan pembelian, mau apa, yang memang akan nggak sulit juga mencari teori keterkaitan si customer experience terhadapnya tadi gitu. Jadi ada dua ya, satu tetap customer experience, tapi dia si variabelnya ini bukan variabel sendiri yang dihitung dengan dimensi yang tadi, tapi dia melihat nanti ini gitu. Jadi nanti dibandingkan, kan gini, orang itu ada harapan yang dia ingin penuhi dengan kondisi kenyataan yang memang terjadi pada perusahaan itu, begitu. Nah itu nanti yang dibandingkan. Kepuasan konsumen definisinya adalah bagaimana kinerja itu sesuai dengan harapan atau tidak. Kalau kinerja tidak sesuai dengan harapan, dia tidak puas. Kalau kinerja sama dengan harapan, dia puas. Kalau melebihi harapan, dia delight lah. Gitu rumusnya sebetulnya. Gitu. Ya, nanti dia mengukur gap kalau kepuasan kinerja, kepuasan konsumen itu gitu. Ya. Begitu. Kalau misalnya Fitri merasa kok ribet ya, berarti variabelnya yang ganti. Kalau variabel X-nya sih customer experience masih bisa baru sih itu ya, tapi nggak masalah lah untuk itu ya. Begitu ya Fitri ya. Ya baik Bu. Oke. Ya mungkin itu Bu Linda ya. Silakan. Berarti ini nanti tinggal di variabel Y sama keterkaitannya ya Bu ya. Betul, ganti variabelnya ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Fitri. Selanjutnya. Oke, lanjut. Kita 10 ini maksimal 10 orang aja ya.
nanti yang lain sebetulnya yang lain kurang lebih begitulah ya. Nanti bisa direvisi, nggak usah Zoom atau nanti kita lanjutkan minggu depan, nanti diinfokan lagi. Mangga, siapa lagi? Ibu, sebenarnya saya ingin tanya dulu ke teman-teman, ada yang by project nggak? Yang skripsinya Saya, lewat Bu. proyek. Nah, boleh coba. Oh, Regina itu tadi ya. Regina sudah dibahas, ada lagi kah yang lain? Atau yang kewirausahaan belum ya? Emang nggak ada ya, Bu? Nggak ada, Ibu, kewirausahaan. Nggak ada, Bu. Atau misalnya sekarang boleh nggak usah sampai 10 orang. Siapa tahu ada yang mau tanya gitu ya. Tunggu aku kok pengennya giliran saya nih gitu. Tapi kok ini kayaknya yang beruntung aja gitu ya. Nah, bolehlah kita tanya jawab aja dulu. Kira-kira siapa yang mau tanya. Masih susah Bu sekarang, saya belum nemu teorinya. Saya masih kasih kesempatan yang tadi itu, pokoknya minggu depan itu harus udah lebih betul gitu ya. Jadi apa namanya, kalau tadi ada yang sudah maju itu ada Jovi, Sangadah, Regina, Alfajri dan Fitri ya, itu udah 5 orang. Nah, silakan 5 orang ini mau, ya pokoknya otomatis dia udah ada masukan ya, bisa diupdate lagi gitu berdasarkan masukan. Nah, tapi kalau sekarang silakan yang masih bingung atau masih kesulitan, saatnya sekarang buat kalian bertanya gitu. Mangga sok. Kalau ada yang mau bertanya, tapi langsung share screen ya. Jadi kalau nanya lisan aja saya agak sulit nanti ngebayanginnya gitu ya. Mangga, silakan. Ada yang mau bertanya? Ibu boleh Dinda, Bu? Oke, silakan Adinda ya. Iya, Bu. Bentar, share screen. Mau share screen? Iya, Bu. Ya, silakan. Dina mau bertanya soal ini, Bu. Kan Dina mengangkat judul yang tertulis di atas, yaitu analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Studi kasusnya itu pada subsektor food and beverages yang IPO pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Yang Dina bingung di sini, Bu, kan Dina kan mengambil tentang yang variable X-nya itu pandemi COVID-19. Dan definisinya pun belum ada yang tepat merujuk ke COVID-19, yang ada cuman ke pandemik. Itu apa boleh Dinda gunakan atau bagaimana, Bu? Oke, pandemi itu bukan menjadi variabel, ya. Itu adalah kondisi, gitu ya. Kalau kita berbicara jadi ini pengertian variabel itu kan suatu konsep yang memiliki variasi nilai. Kalau kita variabelnya harus yang berbau bisnis nih, harus yang merujuk pada bidang kaji kita. Di bisnis itu ada fungsi-fungsi keuangan. Kalau tadi variabel keuangan itu ada harga saham, ada kinerja keuangan. Kalau operasi mungkin ada metode pengukuran bahan baku atau SDM ada rekrutmen, marketing ada customer experience tadi. Nah, itu ada variabel. Gitu ya. Misalnya customer experience pada perusahaan pada Starbucks ketika pandemi COVID. Jadi pandemi COVID itu suatu kondisinya gitu loh. Yang mungkin nanti kita bisa bandingkan antara kinerja keuangan sebelum pandemi sama setelah pandemi. Tapi variabelnya kinerja keuangan. Begitu. Jadi yang harus dicari oleh Adinda adalah kinerja keuangannya. Berarti cukup kinerja keuangan saja, Bu? Iya, kinerja keuangan. Ada Bu. Jadi nanti Adinda ini dia ujinya si hipotesisnya adalah uji beda dia bahwa terdapat perbedaan gitu ya. Kinerja keuangan sebelum pandemi sama setelah pandemi. Begitu ya. Misalnya perusahaan itu kan ada yang sudah CSR misalnya ya.
atau tadi GCG gitu. Itu kan suatu yang akan atau apa ya? Inilah. Perusahaan sekarang menggunakan online marketing gitu atau misalnya menggunakan pakai marketplace. Nah, nanti dilihat volume penjualan sebelum dan setelah. Ada perbandingan enggak? Kita ngambil data sebelum dia menggunakan marketplace sama sesudah menggunakan marketplace gitu. Ya. Seperti itu. Ya, Dinda ya? Berarti Dina tidak menggunakan teori penghubung di sini, bukan, Bu? Nggak ada karena ini Dinda satu variabel. Ya, jadi yang harus dicari karena kinerja keuangan itu, kalau kinerja keuangan perusahaan itu kan luas ya penghitungan, walaupun saya bukan orang keuangan tapi kinerja keuangan itu kan diukurnya banyak, ROE, ROA gitu ya, ROI, kemudian CAR-nya apa, nah itu pakai yang mananya harus jelas gitu. Ya, gitu. Ya. Satu lagi Bu yang mau dinatain, kan di variabel kinerja keuangan, Dina di sini mencantumkan beberapa definisi. Salah satunya ada yang dari Gitman tahun 2015. Nah, kebetulan di yang dimensi ini Dina menggunakan semuanya yang dari Gitman, walaupun ada tambahan dari yang lain juga. Tapi Bu yang mau ditanya di sini yang di dimensi itu, kita mengambil indikatornya itu apakah yang bakal kita gunakan saja atau secara keseluruhan yang ada di definisi itu. Oke ya. Gini, harus dibedakan antara subvariabel dengan dimensi. Gitu ya. Kalau diambil sebagian, hanya misalnya dari 5 kita ngambil 3 yang memang digunakan perusahaan, itu namanya subvariabel. Tapi kalau misalnya itu menjadi syarat mutlak untuk pengukuran, itu namanya dimensi. Begitu ya. Suatu kontes kecantikan nggak bisa dia cuma cantik doang, harus brain, beauty, behavior katanya kan gitu ya. Nah, ngambil duanya aja nggak bisa untuk dipakai untuk mengukur. Ini juga sama, sepertinya ini harus menjadi satu kesatuan yang dipakai untuk mengukur suatu kinerja keuangan gitu. Ya, berarti tetap itu. Memasukkan semua rasionya ya Bu. Ya, harus dilihat kecocokan si dimensi ini dengan tipe perusahaan begitu, ya. Begitu ya. Berarti yang dimasukkan ke dalam tabel dimensi ini tetap semua rasio. Tapi yang itu variabel nantinya Bu. Iya, jadi gini, jadi gini loh, Dinda, kita nggak bisa nanti ini masuk variabel, misal gini. Tadi ada di marketing aja yang paling gampang ya saya. Di marketing itu ada integrated marketing communication atau promotionomics mungkin ya yang orang gampang tahu itu. Ada advertising, ada sales promotion, ada personal selling, ada direct marketing gitu ya. Itu subvariabel. Itu bisa kita ambil 3 dari 5 ya. Tapi kalau tadi customer experience ada sense, ada feel, ada act gitu ya. Kita nggak bisa milih cuma 3. Yang suka-sukanya kita nggak bisa, itu satu kesatuan gitu ya. Saya cuma ngambil 3 deh, sense, feel, act, ini namanya subvariabel. Nggak bisa kayak gitu. Bukan kita yang menentukan itu subvariabel atau dimensi. Begitu. Ya. Jadi dan rata-rata apalagi untuk kinerja keuangan. Kinerja keuangan mana rumus yang akan kita pakai ya, berarti itu harus menjadi satu kesatuan, diambil semua gitu. Ya. Bisa ngobrol sama Dinda kalau secara teori, nanti bisa ngobrol sama Bu Nenden ya. Cocok atau enggak diambil teori ini atau indikator ini begitu. Oke. Mangga. Silakan yang lain. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya Bu, boleh Bu. Ya, mangga. Ini share screen aja ya Bu. Ya.
Oke, gimana? Ya, enggak sok Leo. Silakan. Leo belum di ini tuh, masih di mute ya. Di apa namanya? Voice-nya masih belum terdengar, Leo. Oke, Leo. Speakernya Leo masih off. Itu yang on cuman suara device-nya, Le. Oke, sudah? Suara saya terdengar gak, Bu? Udah. Tadi nggak ada. Sok, silakan. Gimana? Ya, maaf, Bu. Ini kan rencana judul penelitian saya itu pengaruh media sosial marketing Instagram Segari terhadap keputusan pembelian, di mana keputusan pembelian itu terhadap produk-produk kolaborasi dari Segari itu dengan beberapa influencer ya, Bu. Untuk metode yang saya gunakan itu akan mengambil metode kuantitatif dan variabel itu sosial media marketing. Nah, yang saya agak membingungkan itu ini sih, Bu, ketika di indikatornya atau dimensi dari kedua variabel tersebut, Bu. Ya, terus? Ya. Ini saya ada mendapatkan indikator dari, tapi berbeda pengertian yang ada di definisi sumbernya juga sih, Bu. Berarti ini harus diganti lagi ya, Bu? Iya, harus ditambah. Jadi misal kamu ngambilnya dari si Surusnaido ini, berarti nanti definisi dari dia juga harus muncul gitu, ya. Nah, Bu, kalau untuk teori keterkaitannya itu kita tuh bebas atau bagaimana ya, Bu? Maksudnya bebas gimana? Ya, kan di sini saya mengambil teori keterkaitannya itu dari model AIDA ya, Bu, AIDAS, antara keputusan pembelian dengan sosial media marketing, Bu. Di mana saya bisa melihat kalimat sosial media marketing di teori ini? Coba ada nggak? Kayaknya nggak nemu ya, sosial media marketing secara kata-kata nggak muncul tuh di sini gitu, ya Leo. Berarti untuk teori keterkaitannya cari lagi ya, Bu, yang ada dua hal tersebut ya, Bu. Betul. Ya, jadi ini sepertinya kalau saya simpulkan masih banyak belum baca ya teman-teman di Pangandaran ini. Coba kita banyak cari buka-buka web jurnal. Kemarin ada Science Direct, ada Scopus, ada EBSCO, ada ProQuest gitu ya. Kita masukkan bisa dengan cara memasukkan dua keyword itu, sosial media marketing, kemudian customer decision making, langsung dimasukkan begitu. Coba kita cari. Atau Google juga bisa ada nanti. Kalau di Google itu kan terbatas ya, bisa muncul bukan hanya jurnal ya, website atau apa. Sebetulnya makanya nggak menjadi anjuran tuh kita mencari di Google. Tapi kalau kita mau cari lagi di jurnal itu pasti akan ada gitu ya. Kalau ini saya nggak lihat di mana ini panjang-panjang memuncul teori AIDA, tapi
nggak keluar tuh sosial media marketing gitu terhadap kalau keputusan pembeliannya kamu maksudkan yang terakhir dalam apa namanya dalam model AIDA ini gitu ya, tapi mana si sosial media marketing ini mempengaruhi si keputusan pembelian, Leo, gitu ya. Jadi PR-nya ya harus baca lagi. Bu, kalau terkait judul saya, ini kan saya mengambilnya produknya itu produk kolaborasi antara Segari dengan influencer ya Bu. Nah itu nggak apa-apa atau emang harus kayak produknya secara umum aja Bu, Segarinya Bu? Ya tergantung yang mau kamu teliti tuh. Kita kan mau ngasih judul itu tergantung dengan penelitian kan, gitu ya. Tujuannya kita itu pengen lihat apa? Apanya yang pengen dilihat? Apakah memang spesifik pada si penggunaan influencernya begitu ya, atau Instagramnya secara keseluruhan misalnya? Yaitu yang kamu yang paling tahu. Sebetulnya yang paling tahu penelitian kita itu adalah kita sendiri, bukan dosen pembimbing, apalagi dosen ini gitu ya, seperti itu. Oh iya Bu. Ya. Oke. Siap. Cukup Leo ya? Berarti harus baca lagi nih lebih banyak. Enggak. Satu lagi lah untuk ngebahas kayak cukup ya sampai 5 orang. Untuk pertanyaan siapa tahu ada lagi yang mau bertanya ya. Masih bingung dalam membuat tadi tugas yang ini. Mangga silakan dilanjut oleh pertanyaan siapa yang mau bertanya? Bu mau tanya. Ya, silakan. Kan teori keterikatan itu kayak orang lain tuh dari dari ahli ya. Kalau misal belum nemu, apa boleh gitu teori keterkaitannya itu dari hasil penelitian orang lain gitu Bu? Boleh, sangat boleh. Teori keterkaitan itu tidak harus dari teori yang X atau teori variabel Y. Itu misah, nggak masalah. Orang yang beda nggak masalah itu, gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya. Harus teori X-nya dari David Acker, teori Y-nya dari Keller, kemudian si teori keterkaitannya dari Acker enggak, dan harus dari buku enggak juga. Boleh dari jurnal, kamu cari jurnal. Berarti kita bisa nyari dari kesimpulan orang nah, yang Bu, kalau misal dulu satu-satu dulu nih. Belum beres dia. Oh iya. Oke, siapa tadi teh? Maaf, siapa namanya? Indri, Bu. Hah? Tadi yang ngobrol siapa? Siapa yang ngomong sama saya barusan? Indri. Yang lagi nanya. Indri sama saya. Saya, Bu. Indri ya? Indri? Oke, sok. Indri gimana, Indri? Oh, Indri? Nah, Bu, berarti boleh ya kalau misalnya, ya Bu. Iya. Kalau boleh, sangat boleh. Teori kaitannya itu hasil penelitian orang lain. Bisa banget. Nggak masalah. Ibu, saya off cam ada suaranya nggak? Soalnya jadi stabil. Iya, ada. Punya saya kan tentang impulse buying. Dan suaranya delay, Bu. Iya, boleh. Berarti kalau misal halo? Iya, silakan siapa? Indri, mangga Indri. Berarti kalau misal tentang saya kan pengaruh impulse buying terhadap pengaruh promosi terhadap impulse buying. Berarti kalau misal dari penelitian orang itu hasilnya itu jadi impulse buying promosi itu ada kaitannya dengan impulse buying, berarti boleh ya Bu? Boleh. Jadi nggak harus dari ahli siapa gitu. Oke Bu, Boleh. makasih Bu. Iya, nggak masalah ya. Oke. Tadi siapa yang nanya juga tadi yang bareng sama Indri yang laki-laki? Tadi udah dibicarain sama Indri sama Bu. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi misalnya kamu nemu di jurnal gitu ya, jurnal yang dicari tadi di Science Direct gitu. Nah, itu di conclusionnya dinyatakan statement bahwa si X dan Y yang kita lagi teliti itu ada keterkaitan. Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Begitu ya.
Mana tadi ya sebentar ini tuh. Oh. Oke. Sok siapa ada lagi? Ada Rio tahu. Ada lagi siapa yang akan mau Ibu, bertanya? Ya, mau bertanya Bu, kalau untuk di variabel, misal kita memakai persediaan ya Bu untuk di variabel X-nya. Nah, kalau untuk di variabel Y-nya memakai metode yang digunakan untuk mungkin mengendalikan dari persediaan gitu, apa boleh ya Bu? Gimana sebentar. Tadi saya lagi coba ini nih. Sorry. Jadi gini Bu, dari judul saya share screen aja ya Bu, punten. Boleh nggak Bu? Enggak. Sok. Dominik ini untuk konsentrasi operasi, Bu. Iya Ibu. Apakah sudah terlihat Bu? Bentar. Ya, oh ada tapi ya oke udah. Gimana? Baik Ibu, jadi judul saya kan seperti ini Bu, analisis persediaan perlengkapan hotel dengan menggunakan metode EOQ untuk mengetahui nilai frekuensi pemesanan perlengkapan general store pada hotel X. Ya, oke. Nah, untuk variabel yang dipilih ini yang X itu persediaan Bu, tetapi untuk yang variabel Y-nya saya kemarin mencantumkan metode buat mengukur persediaan, yaitu economic quantity order. Apakah boleh ya Bu? Sebetulnya gini, coba ke atas lagi judul deh. Ya, jadi ini EOQ itu bukan variabel tersendiri, Dominika. Dia adalah tools untuk mengukur persediaan perlengkapan. Sama halnya kinerja keuangan, ada metode apa CAR, ada ROI. Nah, itu adalah bukan variabel tersendiri. Ya, variabel kamu ini satu kalau dilihat di sini. Persediaan perlengkapan dengan menggunakan metode EOQ ini adalah alatnya, dimensinya begitu. Ya. Kan dalam pengukuran atau misalnya menentukan persediaan itu banyak cara ya. EOQ itu kan salah satu kan, benar nggak? Iya Ibu. Ya, nah kamu menggunakannya EOQ gitu. Kenapa nggak menggunakan yang lain? Nah, itulah nanti dijelaskan di fenomena, di hasil seperti itu, ya. Ini salah, variabel X-nya persediaan dan variabel Y-nya EOQ bukan menjadi variabel tersendiri. Kamu cuma satu ini. Oh baik, gitu. Jadi tetap persediaan aja ya Bu untuk variabel X-nya. Betul. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, mangga. Sebentar. Silakan, ada lagi? Coba ya, saya ini mau memberikan contoh. Ya, sebentar. Nih ya, terakhir, cukup ada satu lagi nggak yang mau bertanya? Oke, ini saya sedikit menanggapi ya yang Bu Linda nih ya. Bu Linda sok mangga yang mau skripsi artikel. Jadi sebetulnya artikel itu adalah sama aja dengan skripsi riset begitu, tapi dia nanti keluarannya tetap melalui tahapan usulan penelitian, ada clearance, kemudian ke lapangan gitu ya. Hanya saja dia harus lebih cepat gitu untuk mensubmit ke jurnal begitu. Jadi isinya sama, ada bab 1 nanti karena dia juga tetap membuat tetap membuat bab 1 2 3 4 5 ya. Cuman memang fokusnya lebih kepada si template artikel yang dituju begitu. Kenapa kita harus tetap membuat untuk yang pengen ke artikel? Kenapa kita harus tetap membuat bab 1 sampai 5? Ini pengalaman bimbingan saya 2017 kemarin yang sudah lulus ya. Ada 3 yang saya coba karena dia seminar UP lebih cepat. Ada Ilham, ada Apri dan ada Tita Putri waktu itu. Nah,
dari ketiga ini sebetulnya tiga-tiga ini bagus di artikelnya. Hanya pas Putri ini dia kurang beruntung. Kenapa? Karena si jurnal yang dipublishnya itu dia masih waiting assignment dalam jangka waktu yang lama. Jadi kitanya di PHP gitu ya. Kitanya nggak jelas nih nasibnya gimana ya. Ibu saya kan pengen misalnya dia submit dari bulan Oktober akhir. Kan saya pengen lulus Februari, ini belum sampai bulan Desember belum ada apa namanya in review atau ada perbaikan. Adalah Putri, kalau begitu kamu kan sudah siap 4 bab skripsinya, udah sambil jalan aja bimbingan. Jadi dia skripsi jalan karena artikel takut nggak ada lama proses reviewnya begitu ya. Tapi kalau sudah ingin ke artikel itu udah sangat diapresiasi sebetulnya begitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan terakhir? Punten Ibu izin menambahkan boleh Bu? Ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau untuk apa yang mau submit ke jurnal ya Bu, yang artikel itu kan kemungkinan ada faktor-faktor tertentu ya Bu ya, misalkan judulnya atau topik pembahasannya itu yang terbaru, terus kemudian belum umum, itu mungkin akan lebih cepat ya Bu ya daripada yang misalkan teman-teman yang mengerjakan skripsi yang mungkin judulnya itu sudah umum, cuman beda lokus penelitian aja gitu ya Bu ya. Ya, betul. Jadi tapi sebetulnya nggak jadi ini juga ya, nggak jadi patokan juga. Banyak hal yang menentukan seberapa cepat. Yang pertama bisa jadi si publisher ini kan biasanya universitas ya, yang kayak kita Adbis juga punya jurnal Adbis Planner gitu ya. Oh, misalnya Universitas Negeri Surabaya dia punya jurnal apa, Politeknik ini dia punya apa. Nah, si jurnal-jurnal ini, si publisher ini bisa jadi dia waiting list daftar yang ngantri submit ke dia itu banyak gitu. Sehingga kita itu masih di dalam daftar tunggu yang kesekian. Begitu, walaupun judul kita bagus. Judulnya Putri yang bimbingan saya yang akhirnya dia ke skripsi, itu judulnya ada Artificial Intelligence. Gitu ya, kurang belum ada Adbis waktu itu yang meneliti itu kurang bagus gimana gitu, dia udah bagus tapi ya itu karena bisa jadi jurnal yang dia submit sudah cukup banyak yang submit, sedangkan mahasiswa biasanya nggak sabarnya kenapa ya, iyalah dia dikejar pengen cepat lulus misalnya gitu ya. Makanya saya bilang kalau yang mau artikel kita harus punya strategi, dikasih waktulah untuk beberapa bulan submitnya. Jangan kita berharap sekarang submit 2 minggu lagi kita udah ada jawaban review, itu sulit begitu ya. Jadi harus mau nunggu begitu ya, seperti itu. Kemudian juga dicarilah jurnal-jurnal yang memang dia jangan yang Sinta 2 itu agak sulit ya. Misalnya bisa Sinta 3 ya, begitu mungkin. Ya, begitu. Silakan, ada yang mau bertanya? Untuk yang lain? Ada mahasiswa yang mau bertanya? Oke ya. Ini saya kalau tidak ada yang bertanya saya akan share, ini baru mahasiswa yang 2018 yang juga baru submit ya matriks. Saya di sana udah sampai ke matriks di situ ya. Mana barusan? Sebentar. Ini. Bisa terlihat tidak matriksnya? Ya. Sudah Ibu. Ya. Nah ini ya. Oke, ini dia judulnya